Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang lebih dari emas. Dalam Amsal 3 ayat 15 tertulis, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, hikmat lebih berharga dari permata. Ayat ini membandingkan hikmat dengan permata yang mahal. Hal ini menunjukkan bahwa hikmat tidak hanya bernilai tetapi juga memiliki nilai yang sangat berharga melebihi segala harta benda yang bisa didapatkan. Ungkapan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya menekankan bahwa hikmat tidak bisa dibandingkan dengan barang atau pengalaman lainnya. Tidak ada yang bisa mengimbangi nilai dan manfaat yang diberikan oleh hikmat. Banyak orang mengejar kekayaan, bekerja siang dan malam demi emas dan harta duniawi. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari emas. Sesuatu yang kekal, tidak bisa dicuri dan tidak akan berkarat. Dalam Matius 6 ayat 19 dan 20 tertulis, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Ada 4 hal yang lebih berharga dari emas, saudaraku. Yang pertama adalah hikmat ilahi. Hikmat ilahi lebih berharga dari emas. Tertulis dalam Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, hikmat dari Tuhan memberi damai, pengertian, dan arah hidup. Kekayaan bisa habis, tetapi hikmat menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Hikmat membuat kita tahu kapan harus bertindak, berbicara, ataupun diam. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita lihat dari Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan tetapi hikmat, dan Allah memberkati dia melimpah. Ada tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan 9. Tertulis, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah yang kedua adalah iman. Iman diuji lebih bernilai dari emas. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 tertulis, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus menyatakan dirinya. Nah, iman kita diuji seperti emas dimurnikan dalam api. Ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuktikan keaslian iman kita. Iman yang murni menghasilkan pujian dan kemuliaan di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam penderitaan janganlah menyerah. Tuhan sedang memurnikan iman kita agar lebih mulia dari emas. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan lebih manis daripada madu, lebih berharga dari emas. Tertulis dalam Mazmur 19 ayat 9 dan 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya.
Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, saudara, firman Tuhan memberi peringatan, penghiburan, dan arahan. Dunia menawarkan kemewahan, tetapi firman menawarkan kehidupan kekal. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman memberi kita sukacita sejati. Dan yang keempat adalah Yesus. Yesus adalah harta terbesar melebihi segala harta di dunia. Dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 tertulis, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, kerajaan sorga digambarkan seperti harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Orang bijak rela meninggalkan segalanya demi memperoleh Kristus. Yesus lebih dari sekedar berkat. Dia adalah sumber kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan mengundang kita hari ini untuk mengejar hikmat, iman, firman, dan Kristus. Semua itu lebih mulia dari emas. Nah, pertanyaannya, apakah kita sedang mengejar emas dunia atau mengejar hal-hal yang kekal? Yang kedua, apa yang paling kita hargai hari-hari ini? Dan yang ketiga, apakah kita rela melepaskan emas dunia untuk memperoleh Kristus? Nah, mari saudaraku yang kekasih, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada emas. Engkau mengajarkan kami bahwa hikmat, iman yang murni, firman-Mu dan Kristus sendiri adalah harta yang tak ternilai. Mampukan kami ya Bapa agar tidak terjebak dalam pencarian harta dunia yang fana, tetapi terus mengejar hal-hal yang kekal. Berikanlah kami hikmat dalam setiap langkah, iman yang kuat dalam menghadapi ujian, hati yang rindu akan firman-Mu dan cinta yang dalam kepada Kristus. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mampukan kami Tuhan dan anugerahkan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan menjadi bejana yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran-Mu berakar dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian tentang betapa berharganya Engkau di dalam kehidupan kami di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat pemenang sepakat kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam pemenang.